Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah, Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Kautsar ini dengan pengajian kitab simpanan berharga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semua dan keridhaannya serta mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin masih menjelaskan tentang bab yang ketiga, istisqa bin Nabi, mohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada salawat Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Salawatnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asril nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'danil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fa'um minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'asu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini salawat Sayyidi Ahmad Badawi. Di antara khasiatnya adalah berkata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, barang siapa yang mengamalkan salawat ini setiap selesai sembahyang fardu akan menjadi sebab tercapainya cahaya batin dan dibukakan rahasia. Salawat ini pula termasuk di antara salawat yang dapat menjalin pertemuan dengan Rasulullah SAW dalam tidur, atau sebab tercapainya kedudukan sebagai wali kutub, mempermudah memperoleh rezeki lahir, yaitu rezeki manusia di dunia, dan rezeki batin, yaitu rezeki ilmu pengetahuan dan ketenangan jiwa. Orang yang mengamalkan salawat ini akan diselamatkan dari 1000 hawa nafsu dan 1000 musuh. Nah, ini salawat Sayyid Ahmad Badawi ya. Manfaat istisqa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang banyak bersalawat, apa saja yang diharapkan dan dihajatkannya segera akan tercapai dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan menjadi berkat dan kebaikan bagi kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi orang yang banyak membaca salawat, apa yang dihajatkannya akan dikabulkan oleh Allah. Dia mendapatkan berkat kehidupan di dunia dan di akhirat. Setiap harinya disibukkannya dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa yang dia kehendaki salawat, yang dia senang membaca, amalkan.
Yang kedua, manfaat istisqa dengan Nabi Muhammad, meminta pertolongan syafaat dengan Nabi. Dengan salawat, aman bagi orang yang bersalawat dari murkanya Allah di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang senang membaca salawat, dia terlepas daripada kemurkaan Allah, baik di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, manfaatnya terlepas dari rasa haus dan lapar pada waktu sikratul maut. Jadi orang yang senang membaca salawat, nanti ketika dia hendak meninggal dunia, dia terlepas daripada rasa haus dan lapar pada waktu sikratul maut. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus apa yang dia senangi? Atau sallallahu ala Muhammad. Salawat apa yang dia hafal, amalkan. Nah, yang kelima, apa yang kelima? Ya, yang keempat ya, hasil usaha pekerjaannya akan bertambah berkah dan akan bertambah hartanya. Jadi orang yang senang baca salawat, usahanya, pekerjaannya bertambah berkah dan akan bertambah pula hartanya. Yang kelima, manfaat di antara salawat, bertambah kebaikan dan keberkahannya dalam menjalani hidup bagi dirinya. Nah, bertambah keberkahannya. Yang keenam, manfaat dari orang yang membaca salawat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh yang akan mengganggu. Selamat. Yang ketujuh, dia mati dalam beriman dan nantinya dekat dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang mengamalkan, ya, membaca salawat kepada Nabi Sallam. Yang kedelapan, apa manfaatnya orang yang senang membaca salawat? Melepaskan seseorang dari sifat kemunafikan dan selamat dari api neraka. Selamat dia dengan mengamalkan salawat. Yang kesembilan, bercahaya dirinya pada hari kiamat dan bercahaya pada waktu berjalan di titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke tujuannya dengan salawat. Yang kesepuluh, selamat menuju jalan ke surga dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disibukkannya di dalam dunia selagi ia masih diberi Tuhan umur, disibukkannya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, insya Allah dapat menahan lidah dari mengupat dan mencela. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala lidahnya, mulutnya orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12, dapat mencapaikan seseorang kepada hadratullah dengan sempurna. Dia mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, memperoleh rezeki lahir batin serta mendapat ilmu yang bermanfaat dan sempurna ma'rifahnya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang senang membaca salawat. Yang ke-14, salawat yang diucapkan adalah sebagai gurunya atau sebagai pembimbingnya kepada yang benar dan jalan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk melalui dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15, insya Allah tertanam kecintaannya pada diri manusia dan malaikat. Orang yang senang membaca salawat itu, senang mengamalkan salawat, manfaatnya. Yang ke-16, mendapatkan syafaat dan kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa setiap harinya disibukkannya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-17, annaha sababun lil barakati fi datil musalli fi umrihi wa masalihi umurihim wa mujibun lil amni min sukhtillah wal ju'i wal atashi yaumal qiyamah wa numuwil mali wan nasri alal a'da'i wa ziyadatil barakah wa husnil khatimah
bi syafaatin Nabi sallam. Risalah wasilah. Artinya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi berkat bagi dirinya yang bersalawat pada umurnya. Jadi orang yang senang baca salawat, dirinya mendapatkan berkat, umurnya mendapatkan berkat, dan pada kemaslahatan perkaranya mendapatkan berkat, dan keamanan dari murkanya Allah, dan selamat dari kehausan dan kelaparan pada hari kiamat, dan akan bertambah hartanya dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh yang akan membinasakan, dan akan bertambah kebaikan bagi dirinya dan bertambah keberkahan dari kehidupannya dan mati dalam kebaikan. Semuanya berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat syafaat daripada Rasulullah. Inilah diantara kelebihan manfaat orang yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita amalkan salawat nih ya, duduk dan diam kita salawat yang kita baca, ini manfaatnya. Mudah-mudahan kita kada putus hubungan lawan Nabi Muhammad, senantiasa setiap hari kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wasilah nur Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzula. Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka itu yang ingin menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhan itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Kalimat yad'una ini mempunyai 3 arti. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Kalimat yad'una ini mempunyai 3 arti. Yang pertama artinya yad'una ialah mereka-mereka yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yad'una. Menurut ulama salafiyah, syarat berdoa ada 5. Syaratnya berdoa. Kita berdoa ini syaratnya ada 5. Yang pertama, bila hendak berdoa, mulailah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya. Yang kedua, bila kita hendak berdoa, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bila kita hendak berdoa, mengucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratnya. Yang keempat, membaca doa-doa yang diinginkan. Apa yang kita inginkan? Yang kelima, ditutup setelah selesai membaca doa dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallam, dan disudahi dengan mengata alhamdulillahirabbil alamin. Ini menurut ulama syarat berdoa ada 5. Yang kedua arti yad'una, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yang kedua yad'una, mengajak dan berdakwah ke jalan yang diridai oleh Allah. Kita mengajak kepada kawan-kawan untuk berdakwah ke jalan yang diridai oleh Allah. Duduk di majelis ilmu, mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama mencari keridhaan Allah. Yang ketiga makna daripada yad'una adalah yataqarrabuna, yaitu mereka-mereka yang ingin menghampirkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Tafsir dari ayat tersebut ialah mereka-mereka yang berdoa dan yang berdakwah mengajak. Itu tafsirnya. Tafsir yang terakhir ialah mereka-mereka yang ingin menghampirkan diri kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah mencari kepada Tuhan mereka wasilah, perantara. Siapakah di antara mereka yang terlebih dekat diri mereka kepada Allah dan Rasul?
Menurut ayat ini hanya orang yang berwasilah, orang yang terdekat diri mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi ayat ini adalah orang yang berwasilah, orang yang terdekat diri mereka kepada Allah dan Rasulullah SAW. Satu, arti wasilah ialah bahwa jasmani dan rohani pada hakikat yang sebenarnya daripada nur Nabi Muhammad SAW, atau membangsakan rohani dan jasmani kepada nur Nabi Muhammad, atau menisbahkan rohani dan jasmani kita kepada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya datang daripada nur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, arti wasilah ialah kembali kepada hakikat yang sebenarnya kejadian diri. Boleh juga diartikan dengan mengenal asal kejadian diri atau mengenal dan mengetahui sebenar-benarnya diri. Satu, hakikat artinya sebenar-benar diri. Apakah itu diri jasmani atau diri rohani? Jawabannya sebenar-benar diri jasmani daripada nur Nabi Muhammad, dan sebenar-benar diri rohani juga daripada nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi SAW, ana minallah wal mu'minu wal mu'minuna minni. Aku daripada nur zatnya Allah, kata Nabi, dan mereka orang mukmin daripada nurku, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Maksud hadis ini adalah jasmani dan rohani nih. Jasmani kita, rohani kita nih. Orang-orang mukmin kuliah semuanya sekaliannya. Maksudnya dari atas kepala hingga telapak kaki, jasmani dan rohani pada hakikat yang sebenarnya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca salawat, kita banyaki salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal asal kejadian diri, maksudnya asal kejadian diri daripada nur Nabi Muhammad. Hadis Nabi sallam kepada Sayyidina Jabir, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini Sayyidina Jabir datang kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Jabir, demi ayahku dan ibuku, berikan kabar kepada hamba, apakah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu. Sabda Nabi Muhammad kepada Jabir, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan sesuatu sebelum sesuatu ialah nur nabimu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah diantara yang dikatakan Nabi kepada Jabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sebelum menjadikan sesuatu, Allah menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra wa anta min tilkal asya. Pada riwayat yang lain, engkau wahai Jabir itu, Nabi katakan kepada Sayyidina Jabir secara khusus, secara umum Nabi bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku, kata Nabi, daripada nur zatnya Allah, dan mereka orang mukmin daripada nurku, yaitu nur Nabi Muhammad. Inilah diantara kesimpulan bahwa manusia dijadikan pada hakikat yang sebenarnya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ya. Nur Muhammad yang pertama kali Allah jadikan, mafhumnya atau pengertiannya bahwa Nur Muhammad saja awalnya dengan Tuhan, dan yang lain belum ada, dan dinamakan bahwa Nur Muhammad dengan Ainul Qurbah, diri yang dekat dengan diri Tuhan. Tidak ada pada hakikat yang terdekat dari diri zat Tuhan selain daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud daripada ayat ayyuhum aqrabu. Nah, ayyuhum aqrabu yang kita baca, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Nah,
Siapakah yang benar-benar dekat dirinya dengan diri zatnya Tuhan yang mulia selain daripada orang yang berwasilah dengan nur Nabi Muhammad. Jadi bila kita hendak parak lawan Allah, kita paraki Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Nabi Muhammad inilah kita harapkan nih. Artinya meminta syafaat kena dari kita mati, dari di dunia kita mati sampai hari kiamat. Nah, hanya Nabi Muhammad yang memberikan syafaat pertolongan lawan kita, hubungan lawan kita. Orang yang benar-benar berwasilah ialah orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah. Nah, benar-benar kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar takut, maksudnya takut jauh daripada Tuhan dan nabinya Muhammad. Sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Jadi dua macam yang diletakkan di dalam hati, satu khauf, yang kedua raja. Bila kita beramal, beribadah, hadirkan di dalam hati kita. Yang pertama adalah khauf, takut kita jauh daripada Allah, takut kita dengan siksa Allah, takut kita dengan amal ibadah kita kada diterima, takut kita dengan siksa api neraka. Hadirkan dalam hati. Yang kedua, harap. Nah, raja mengharap kita rahmat Allah, mengharap kita dengan keridhaan Allah, mengharap kita dengan diterima amal ibadah. Dua macam yang dihadirkan di dalam hati waktu kita beribadah. Imbah sembahyang imbah puasa, imbah melakukan, selesai kita melakukan puasa, anak berbuka, imbah berbuka, khauf dan raja hadir lawan kita. Bersedekahnya, beramalnya, beribadahnya, dua macam itu hadirkan dalam hati kita, khauf dan raja. Takut kalau amal ibadah kita kada diterima. Yang kedua, raja, kita berharap mudah-mudahan sedikit amal kita nih mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Itu aja. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai mereka yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, tuntutlah atau carilah olehmu kepada Allah wasilah, dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah, semoga kamu beruntung. Wasilah kita lawan Nabi Muhammad SAW melalui membaca salawat. Pada ayat ini ada 3 jalan untuk mencapai keberuntungan di alam dunia hingga ke alam akhirat nanti. Nah, ini ayat yang disebutkan tadi, itu ada 3 jalan untuk mencapai kita keberuntungan di alam dunia hingga ke alam akhirat yang akan datang insyaallah. Jalan yang pertama ialah jalan iman kepada Allah. Nah, insyaallah di subuh minggu akan datang. Di antara firman Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ayat yang ini, wahai mereka yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, tuntutlah atau carilah olehmu kepada Allah wasilah. Ya, kita melalui wasilah Nabi Muhammad nih, dengan membaca salawat, dengan mengamalkan salawat. Ayat Al-Quran di atas ini ada 3 jalan untuk mencapaikan keberuntungan di alam dunia dan hingga ke alam akhirat. Insyaallah jalan yang pertama adalah ialah iman kepada Allah Ta'ala.